namanya Khadijah. Dia dari kota Bayda. Bayda itu di Yaman juga, tapi bagian yang jauh dari Tarim, tempat kami tinggal, tempat kami berguru dengan Sayyidil Habib Umar bin Hafid, guru kami ya. Khadijah ini ketika datang ke Daruz Zahra itu dia tinggal di rumah, di kontrak dengan suaminya. Dan itu terjadi atau itu dilakukan oleh beberapa orang luar, pendatang, orang asing yang tinggal di Tarim untuk belajar. Mereka biasanya sama suaminya. Ada yang dari Inggris kayak Ustazah Najibah tadi itu sama suaminya. Kemudian lagi ada beberapa yang lain-lain juga gitu, dari Amerika, dari Swedia, ada dari Australia gitu. Tinggal sama suami dan anak-anak. Saya tuh sering dengar istilah ke orang bule itu biasanya romantis gitu sama istrinya. Dan saya suka perhatiin tuh teman-teman yang pada punya suami, dari mulai jemput istrinya gitu kan, keluar dari Daruz Zahra, mereka jalan berdua, kita suka perhatiin gitu gimana perlakuan suaminya kepada istrinya. Sampai satu hari saya bilang sama Khadijah itu, Khadijah, saya tuh sering dengar di negeri saya tuh suka bilang orang laki-laki paling romantis itu orang-orang bule gitu. Saya bilang, tapi setelah saya lihat teman-teman saya ini, saya nggak pernah ngelihat suami lebih romantis daripada suami kamu sama kamu. Itu kalau udah Khadijah keluar, istrinya, suaminya tuh mandang dia dengan pandangan sayang, dipegang tangannya gitu, terus dibawain bawaan-bawaannya, barang-barangnya, sekedar tas atau apa tuh dibawain sama suaminya gitu. Saya tuh sampai bilang gitu, liatin tuh Khadijah, liatin tuh, kurang digendong aja nih sama suaminya nih. Kayaknya kalau ada suami gendong istri, dia nih pasti nih. Masya Allah, romantis banget, so sweet banget gitu. Kalau ngomong pelan-pelan gitu suaminya, sambil mandang istrinya tuh udah kayak ratu, kayak queen gitu. Walaupun queen juga belum tentu dipandang seperti itu ya, sama rajanya gitu kan. Tapi yang bener-bener pecinta, memandang yang dicinta gitu. Saya bilang, kamu beruntung Khadijah. So dia bilang kayak begini, iya emang suami saya tuh baik banget. Itu juga nilai tambah, karena ternyata ketika saya udah pulang ke Indonesia, kalau saya puji seperti itu kepada seseorang, saya bilang, suami kamu baik ya. Dia bilang kayak begini, depan ustazah aja tuh. Di rumah kami lain lagi tuh ustazah. Depan ustazah memang kelihatannya baik lah ustazah. Sehingga sekalian, tapi Khadijah nggak gitu jawabnya. Ketika saya bilang suami kamu baik, dia bilang memang suami saya tuh baik banget, Masya Allah. Alhamdulillah saya tidak memilih sesuatu yang lain. Saya bilang, kenapa Khadijah? Khadijah pun cerita, dia nikah kayak nggak pakai pacaran, nggak pakai apa, cuman dikenalkan keluarga gitu. Pertemuan dua keluarga, memang keluarganya saling kenal, mereka berada di satu kota yang sama, satu kampung yang sama. Akhirnya dinikahkan. Dia bilang awal-awal bulan semuanya rapi aja, sampai udah mulai masuk bulan ke-6, ke-7 pernikahan tuh hampir-hampir setahunan dari pernikahan, suaminya mulai berubah. Suaminya mulai pulang malam, padahal biasa-biasanya maghrib udah sampai di rumah, udah sholat berjamaah bersama-sama gitu. Tapi ini enggak gitu kan, sampai harus menunggu sampai malam gitu lah. Akhirnya keadaan menjadi semakin parah. Ujungnya suaminya itu yang pulang ke rumah di malam hari dalam keadaan mabuk berat. Dia bilang, saya nggak tahu di negeri kamu seperti apa Halimah, tapi di negeri saya laki-laki mabuk itu adalah sesuatu hal yang sangat besar sekali. Dia bilang karena di tempat kami tuh laki-laki merokok aja udah dianggap sebagai tindak kriminal. Maksudnya kayak nggak mungkin soleh lah gitu kalau laki-laki merokok. Nah ini bukan hanya ngerokok tapi mabuk, dan dalam keadaan mabuk dibawa pulang ke rumah. Dia bilang, saya seret-seret dia, saya taruh di atas tempat tidur, saya nangis, ya Allah kenapa banget sih suami saya. Saya pikir itu adalah malam tergelap dalam hidup saya, tapi ternyata itu adalah awalnya. Sesudahnya keadaan menjadi semakin berat, saya tahu kemudian bahwa suami saya ini kelilit hutang. Dia berusaha untuk membayarkan hutangnya dengan cara berjudi.
Maka dia pun menghutang lagi dipakai judi. Judi mana yang bisa menghasilkan? Dia pun tambah jatuh. Dia nggak pintar komunikasi sama istrinya juga mungkin gitu ya. Sampai akhirnya keadaan menjadi semakin berat. Dia bilang, saya sebagai istri melihat suami saya seperti itu, saya sedih sekali. Saya selalu bilang sama dia, saya nggak apa-apa loh, yuk kita kerjain apa nih yang bisa saya kerjain buat kamu. Mari kita jalanin sama-sama gitu. Tapi suami saya nggak peduli gitu. Dia merasa kayaknya yang ini adalah urusan saya, kamu gak usah ikut-ikut. Kurang lebih seperti itu. Kan memang banyak suami-suami yang merasa bahwa urusan nafkah, urusan keuangan, urusan dia gitu kan. Istrinya nggak perlu ikut-ikut. Akhirnya dia bilang, saya datang ke ustadz, datang ke syekh, datang ke ulama. Mereka bilang, ya ini adalah ujian kamu. Kamu mau sabar silahkan jalani. Kamu kalau nggak sabar, kamu sudah boleh untuk menuntut perceraian. Dia bilang, saya pikir-pikir ya Allah kesian banget, suami saya sebenarnya orang baik. Akhirnya dia bilang, saya pikir untuk ambil kendali. Saya berputuskan untuk ambil kendali, saya jualan roti. Malam-malam saya bangun, saya bikin roti. Dia bilang pagi-pagi rotinya saya jual di restoran-restoran yang jualan sarapan-sarapan gitu ya. Di sana mereka sarapan pakai roti gitu. Dia bilang, dan dengan itu saya bisa dapat uang yang cukup banyak, cukup untuk membiayai kehidupan kami sehari-hari. Suami saya masih belum berubah juga. Tahu saya punya uang, nah itu dia mulai ngambilin barang untuk dijual-jual. Sampai rumah udah mulai kehabisan barang. Dia bilang gitu kan. Setiap waktu itu juga saya bertengkar sama suami, karena saya bilang jangan, dianya yang gak peduli gitu. Sampai dia bilang, lama-kelamaan suami saya juga minta uang sama saya. Saya gak tega, saya kasih sama dia gitu. Tapi terus seperti itu. Bahkan ketika saya tidak memberikan kepada dia, dia akan marah, dia akan ngamuk, dia akan ngambil uang yang kira-kiranya dia akan cari-cari gitu di mana uangnya saya simpan. Dia bilang, terus seperti itu bikin saya tambah hari tambah sedih, tambah hari tambah jatuh gitu, tambah hari tambah merasa bahwa ya ampun, nih hidup berumah tangga seperti di neraka gitu. Kayaknya mendingan saya sendirian aja dan gak usah pakai punya suami. Kalau punya suami hanya akan menyusahkan hidup saya seperti ini. Saya datang kembali ke syekh yang lain. Dia menyampaikan hal yang sama. Akan tetapi saya kemudian ada mendengar sesuatu bahwa segala sesuatu itu juga dalam kendali Allah. Saya inget-ingetin itu. Saya memutuskan malam hari itu mulai tahajud. Dia bilang, saya pun bangun tahajud, saya doa. Saya minta sama Allah, ya Allah, saya sayang sama suami saya. Suami saya sebenarnya orang yang baik, ya Allah. Dimanapun dia berada, pandanglah ia dengan pandangan kasih sayang. Selamatkan dia ya Allah, selamatkan dia ya Allah. Terus begitu saya doa, saya tanya, kemudian doamu diijabah Khadijah? Enggak gitu juga. Suami saya malah kabur 3 bulan gak pulang. Gak ada yang instan. Jangan berharap matahari terbit sebelum waktunya. Jangan berharap bunga bermekaran sebelum saatnya. Jangan berharap buah manis sebelum waktunya. Semua ada waktunya, teman-teman. Semua ada waktunya. Tanya, Nabi suami kamu minggat begitu, kabur dari rumah, enggak ninggalin apa-apa, bahkan dia udah ambil uang-uangnya Khadijah dan sebagainya. Apa yang kamu lakukan? Saya bilang. Dia bilang, saya tetap bangun tahajud. Saya tetap laksanakan apa yang sudah saya laksanakan. Saya merasa berada di jalan yang benar. Karena saya merasa hati saya tenang, hati saya damai. Dengan saya semakin dekat dengan Allah, semakin mendekat kepadanya. Dia bilang, saya pun setiap malam bangun tahajud. Kemudian saya berdoa, ya Allah, saya tidak tahu suami saya ada di mana. Saya tidak tahu dia sekarang bersama dengan siapa. Saya tidak tahu keadaan suami saya. Akan tetapi Engkau tahu ya Allah. Dimanapun saja dia berada,
dekatkan dia dengan, ya Allah, saya mencintainya, cintailah dia. Luar biasa ya. Saya sampai sempat nanya sama dia nih, gini nih, apa yang bikin kamu gak nyerah Khadijah? Itu kan berat tentu saja. 3 bulan suaminya gak ketahuan rimbanya, teman-teman. 3 bulan dia tuh kayak gak jelas gitu keadaannya. Dan dalam keadaan yang seperti itu suaminya ketika berangkat, jadi dia udah kalut, galau kan. Dia bilang, apa yang buat kamu tidak menyerah? Saya tanya. Dia bilang, sebab saya tahu malam kalau semakin gelap pertanda fajar sebentar lagi terbit. Saya tidak mau menyerah di saat fajarnya terbit sebentar lagi. Saya tidak mau menjadi orang-orang yang tidak menang menjalani kehidupan saya. Saya tahu semua urusan ada dalam kendali Allah, maka saya pasrahkan saja semuanya padanya. Khadijah cerita, karena suaminya itu gak pulang 3 bulan gitu, akhirnya keluarga besar semuanya cari tahu. Mereka sampai menyarankan Khadijah untuk bercerai gitu ya, keluarga besar suaminya. Maaf ya nak, kami gak tahu kalau anak kami seperti itu. Udah, nanti kalau dia pulang, kami akan jauhkan kamu dari dia. Tapi udah dia bilang, jangan, gak apa-apa kok, dia orang baik, biarin aja, apa-apa. Teman-teman saya sekalian, dan beberapa orang-orang yang lain, teman-temannya, kerabat-kerabatnya, tahu bahwa ternyata masalahnya suaminya Khadijah ini adalah masalah keuangan, hutang dan sebagainya itu. Mereka bilang, wah saya dulu pernah punya hutang sama dia, yang memang sudah dihalalkan. Tapi saya nggak tahu kalau dia ternyata sekarang butuh uang. Makanya semuanya pada urun rembuk, semuanya sampai hutang-hutang itu terbayarkan oleh keluarga dan teman-temannya. Saya tanya, gimana fajarnya ketika terbit? Dia bilang, satu malam, suami saya yang memang masih pegang kunci rumah, dia datang, saya dibangunkan sekitar jam 12, jam 1-an malam gitu, dia duduk di pojok tempat tidur, dia bangunkan gerakan kaki saya terbangun. Saya kemudian duduk dan dia nunduk aja, dia kayak gak mau ngelihat saya gitu. Terus dia bilang gini, Khadijah, apakah kamu masih istri saya? Dia bilang, kan hak cerai ada sama kamu. Dibangun tidur juga udah langsung on ya. Kadang-kadang kita kalau bangun tidur kan suka kemana-mana tuh pikirannya gitu, kamu siapa? Ternyata dia langsung ini. Dia bilang, bukankah hak cerai kamu yang punya gitu. Terus dia bilang, maksud saya apakah kamu masih mau menjadi istri saya? Dia bilang, tentu saja. Tentu saja. Dia bilang, kalau gitu bersiap-siaplah. Saya sudah menemukan apa yang saya cari selama ini. Kamu saya minta untuk ikut bersama dengan saya. Dia bilang, kemana? Kita akan pergi ke kota Tarim. Saya akan belajar dengan Habib Umar bin Hafid. Saya udah kenal sama beliau, saya udah deket sama beliau, saya udah minta pada beliau untuk saya datang ke tempat beliau bersama dengan istri saya. Habib Umar bin Hafid bilang, kalau gitu kemarilah. Saya bilang, saya nggak punya uang, Bib. Kata Habib, nggak apa-apa, kamu nanti kerja jadi tukang roti di dapur saya. Kamu ajarkan saya bikin roti. Dia bilang, saya akan jadi tukang rotinya Habib Umar bin Hafid. Dia bilang, saya seneng banget. Saya langsung packing, semuanya saya langsung siapkan. Besok paginya kami berjalan, kami naik mobil. Dia bilang itu ada perjalanan beberapa jam, beberapa belas jam dengan mobil yang gak ada AC-nya. Di cuaca yang cukup panas waktu itu, akan tapi saya merasa bahwa itu adalah perjalanan paling adem, perjalanan paling enak, perjalanan paling nikmat sepanjang jalan, nyaris sepanjang jalan. Suami saya menggenggam tangan saya, suami saya berulang kali bilang, makasih ya sayang, kamu masih mau tetap bertahan. Masya Allah, orang Islam tidak pernah menyerah. Saudaraku sekalian, kamu bukan orang yang akan seperti itu juga. Allah, kita semua
akan menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan insya Allah, sebab kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya cuma satu, in kuntum mu'minin, tetaplah berada dalam jalan Islam. Nah, Islam itu ada 3, teman-teman. Islam dengan keyakinan kita, Islam dengan akal kita, maksudnya keyakinan kita berkeyakinan bahwa Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad utusan kita, berkeyakinan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pengendali kehidupan Allah, pengatur Allah, Nabi Muhammad manusia paling tercinta di sisi Allah. Kemudian keyakinan itu yang keduanya, Islam yang keduanya adalah dengan anggota badan kita, kita ikut aturan Allah SWT, kita ikut syariat Allah SWT, jangan kerjakan dosa dan tetaplah berada di jalan Allah. Jangan tinggal sholat, berusahalah untuk berbagi, bersedekah, jangan lupa, jangan buka-buka aurat, jangan pernah jadikan dosa sebagai alasan, jangan pernah jadikan cinta, apalagi kayak terpaksa nih, sebagai alasan kamu mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa. Enggak, yang ngatur hidup adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiganya, Islam itu adalah tentang cinta yang ada dalam hati kita, kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketiganya, iman kepada Allah dengan akal kita, menjadi hamba Allah yang solehah dengan anggota tubuh kita, mencintai Allah dan Rasulnya di dalam hati kita, kita akan melampaui apapun yang terjadi di atas muka bumi ini tanpa pernah menyerah, bahkan tanpa pernah berpikir untuk menyerah.